Kalau saya lihat harga batu bara, untuk rally lebih tinggi lagi mungkin agak limited. Highest price kemarin bisa dibilang, the best price, untuk harga batu Mhm. bara, sampai akhir tahun ini. Namun jika saya lihat kondisi supply and demand, underlying supply and demand di market, kelihatannya untuk reversal atau koreksi untuk harga batu bara dalam waktu dekat, lumayan atau bisa dibilang cukup minimal. Ini dikarenakan karena China dan juga negara-negara di EU atau di Eropa sedang mengalami krisis energi atau power crunch. Ini menunjukkan masih pentingnya batu bara dalam energi mix atau dalam komponen energi di negara-negara sampai ke negara-negara yang sudah berkembang. Namun di lain pihak dari sisi supply, negara-negara pemasok batu bara seperti Indonesia dan Australia terutama bisa dibilang cukup konservatif dalam penambahan supply di kuartal 3 kemarin. Di Indonesia sendiri salah satu faktor yang mendukung perlambatan supply atau supply yang lebih rendah dari perkiraan adalah faktor cuaca. Karena di beberapa daerah di Kalimantan bisa dibilang di kuartal ketiga ini relatively memiliki curah hujan yang tinggi. Selain itu juga ada beberapa faktor seperti penambang-penambang batu bara yang bisa dibilang sudah banyak berencana untuk mengalokasikan kapital atau belanja modal untuk diversifikasi beyond atau lebih dari sektor batu bara sekarang ini seperti ke sektor tambang non batu bara maupun di energi terbarukan. Jadi bisa Mhm. dibilang dengan situasi supply yang cukup soft, sedangkan demand ini sekarang ini sedang mengalami seasonally tinggi, bisa dibilang harga batu bara yang tinggi ini bukan merupakan faktor yang akan menghambat pembelian atau ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan. Dan bisa dibilang harga yang tinggi ini akan bertahan dalam waktu bisa dibilang sampai ke akhir tahun. Baik. Harga untuk perkembangan batu bara, global sendiri ini kan kita acuannya ICE Newscastle ya, ini grafisnya yang dapat kami himpun kurang lebih seperti ini. Bisa ditargetkan, sampai nggak nih sentuh ke harga $300 begitu hingga akhir tahun, Mas William? 300 bisa dibilang lumayan bullish. Mhm. Jika kita lihat misalnya nanti di bulan November atau Desember, cuaca musim dingin terutama di China itu ternyata jauh lebih dingin dari perkiraan, harga 300 bukanlah hal yang impossible atau tidak mungkin. Namun saya bilang menurut perkiraan saya harga batu bara sendiri di level 200, 200-220 US dollar per ton akan bertahan sampai akhir tahun. Nih, apakah udah telat nih untuk akumulasi? Karena kan kita tadi juga udah ngelihat gitu ya tren harga batu baranya udah segini, kemudian beberapa emiten yang big caps di batu bara juga udah pada terbang-terbang nih. Ada yang udah sampai 30% secara year to date. Ini ITMG bahkan udah kurang lebih 90,7% begitu secara year to date. Oke, baik. Kalau untuk saham batu bara sendiri ini, view kita bisa dibilang accumulate di level sekarang emang lebih risky. Yang pertama karena yang tadi Bapak mention, year to date saham performance saham batu bara bisa dibilang sudah positif dan outperform GCI. Tapi bisa Mhm. dibilang sesuatu yang mungkin menjadi upside surprise untuk saham batu bara dalam waktu dekat adalah earnings di kuartal 3 dan kuartal 4 dan juga dividen. Jadi bisa dibilang sekarang ini Baik. untuk investor yang memang sekarang akan chase atau mengejar saham batu bara yang perlu diperhatikan adalah earnings power atau kemampuan para penambang batu bara tersebut untuk mengcapitalize harga batu bara yang sedang tinggi dan apakah ke depannya ada prospek dividen yang akan mensupport saham batu bara tersebut. Jadi mungkin tidak semuanya bisa dibeli across the board, kita tutup mata kita beli semua saham batu bara karena saham batu bara akan naik, namun kita tetap cautious dan juga tetap selektif dalam memilih saham batu bara tersebut. Mhm. Kemudian sikap terbaik Ya. untuk sobat cuan kita ini sebaiknya seperti apa nih? Apakah kalau udah punya saham batu baranya di-hold dulu gitu atau, kalau akumulasi kan ini udah mulai risky, kalau di-hold aja gimana nih?
Kalau di hold mungkin keputusan yang tepat sambil kita melihat perkembangan makro terutama dari negara-negara importir seperti di China dan negara-negara yang lainnya seperti di India dan EU. Jadi untuk yang sudah punya sahamnya, in my view, view saya adalah tidak masalah untuk di hold. Sambil kita melihat apakah ada berita-berita negatif yang perlu kita perhatikan seperti yang saya mention tadi Mhm. mengenai kebijakan import dari China atau mungkin ada pelemahan permintaan di kala harga yang sedang tinggi untuk negara-negara Mhm. lain seperti di India maupun di EU. Baik. Kemudian kita beralih ke Ya. pertanyaan yang ketiga dari sobat cuan kita nih yang bertanya, sekarang apakah saham coal ini udah kemahalan gitu? Dan yang masih murah nih yang mana nih sebenarnya, Mas William? Baik, sebenarnya kalau saham coal itu bukan sesuatu yang mudah ya, Bapak. Karena bisa Mhm. dibilang dalam 5 tahun terakhir ini saham coal itu valuasinya emang selalu murah. Istilahnya Mhm. 10 kali PE, 8 kali price to earnings itu di level new normal. Sudah tidak sampai di level 2018, 2011 commodity super cycle lagi. Bisa dibilang di harga sekarang ini sudah price bisa dibilang kalau lihat dari historical 5 tahun lagi harganya harga sahamnya memang potensi kenaikannya cukup terbatas. Namun yang kita perlu perhatikan apakah the market akan berani membayar super cycle level di 2008-2011, di mana waktu itu PE multiple atau valuasi PE-nya bisa lebih dari 10 kali, 15 kali untuk saham batubara. Mhm. Baik, kita langsung aja nih ya tanyakan untuk para sobat cuan kita nih Mas William, rekomendasinya ini bagusnya yang mana nih untuk emiten-emiten yang dikatakan big cap di batubara dan juga mungkin yang small cap nanti ini bagusnya ada di emiten yang mana nih yang bagus untuk diperhatikan? Oke, kalau saya lihat saham batubara sebenarnya saya nggak lihat big cap atau small cap. Mhm. Karena kita lihat bagaimana yang tadi saya mention itu earnings power-nya seberapa para emiten batubara ini bisa mengcapitalize atau memanfaatkan peluang harga batubara ini untuk menghasilkan Mhm. harga batubara yang kurang lebih sama. Kita Mhm. memilih saham batubara yang bisa dibilang memiliki exposure atau menjual batubaranya ke pasar ekspor yang paling besar dan juga dapat secara langsung menikmati harga batubara Newcastle yang sedang tinggi saat ini. Cuan kita terkait dengan saham batubara mana yang katanya harganya under 1.000 masih bisa dipakai buat trading sampai akhir tahun. Nah ini dia, ada beberapa emiten begitu ya Mas William yang kita sudah data di sini ada Vire, Toba, Doit, Ari, SMMT, BOS dan juga Bumi itu yang harganya ternyata di bawah 1.000 yang bagus buat trading sampai akhir tahun ini. Oke, untuk trading saham batubara bisa dibilang memang harus hati-hati, Iya. terutama untuk saham-saham yang kita anggap cukup kecil dan kita tidak mempelajari cukup dalam mengenai Mhm. fundamental dari tambang batubara tersebut. Apakah tambang batubara tersebut profitable? Apakah mereka benar-benar menikmati keadaan kondisi harga batubara yang tinggi seperti sekarang ini dan bagaimana valuasinya terhadap emiten batubara yang lebih besar. Tapi bisa Mhm. dibilang untuk trading momentum sentimen sekarang ini mungkin masih diwarnai sentimen positif, apalagi saat ini saham yang rally merupakan tambang-tambang batubara yang bisa Mhm. dibilang di level Baik. blue chip seperti ada Roindo Tambang Bukit Asam yang mungkin masih ada sentimen positif untuk alternatif play batubara untuk saham-saham yang relatively small cap. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.